Dozo. Hitungnya. Udah mulai kok. Hah? Udah mulai. Udah mulai langsung? Gak masalah. Kan bisa di-cut. Oh, bisa di-cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Semua yang hadir di rumah ini yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Dan semoga kehadiran kita ke rumah ini membawa serta hadirnya malaikat rahmat ke rumah ini, insyaallah. Amin. Wabil khusus istimewa sekali untuk tuan rumah, untuk guru kita Pak Rakib beserta keluarga yang sudah menyediakan rumahnya untuk tempat kita mengaji dan mengkaji. Nah, mulai hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 28 Dzulqa'dah 1436 Hijriah bertepatan dengan 12 September 2015. Kita dari tim Qaulan Sadida, tim pembina generasi muda Islam Provinsi Riau, ingin mengeruk, ingin meminta kepada Pak Rakib selaku senior instruktur pembinaan remaja atau pesantren kilat Ikatan Masjid Indonesia IKMI Provinsi Riau ya, dan kita kebetulan sekali dari tim Qaulan Sadida adalah para mubalik muda IKMI Riau, dan semoga mulai hari pertama ini kita bersemangat untuk mengeruk menimba ilmu dari beliau. Ya, sebagaimana dimaklumi, pesantren kilat yang ditaja oleh IKMI selama ini alhamdulillah sudah menghasilkan mubalik muda yang tangguh, dan kita berharap ilmu yang sudah diperoleh dari pembinaan ini kita bisa salurkan ke remaja Islam khususnya. Adapun materi-materi yang akan kita gali diantaranya adalah pertama, kerangka berpikir, yakni meluruskan cara berpikir kita. Bagaimana kita berpikir yang benar atau betul. Nah, kemudian tentang konsep ketuhanan atau akidah. Kita ingin bertuhan dengan cara yang benar. Kemudian kita bicarakan tentang konsep wahyu, sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Allah, dengan dialog-dialog khusus yang nanti akan kita peroleh. Selanjutnya kita juga bicarakan tentang alam jagat raya, tentang kekecilan manusia dibandingkan jagat raya yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kemudian ada lagi tentang kejadian manusia, tentang karakter manusia, tentang konsep iman dan amal soleh, bahkan konsep jihad pun akan kita pelajari. Bagaimana berjihad yang benar, tidak salah konsep. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita mulai malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Sekali
ahli syariati dan sahabat-sahabat semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara pemantapan akidah tingkat instruktur pesantren kilat bersama Pak Rakib dan tim Qaulan Sadida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali kajian kita ini sampai seterusnya, setiap kita mau mulai belajar harus ada satu orang yang membacakan ayat Al-Quran, ayat pendek saja, terserah ayat apa. Sudah itu tidak diterjemahkan, sampaikan intinya dari ayat itu apa. Tapi yang menyampaikan itu tidak harus yang membaca, boleh yang lain. Nah, untuk ini saya minta satu orang, siapa kira-kira baca ayat, terserah ayat mana saja, yang penting ada ayat Al-Quran, disenikan sedikit. Murotal, jadi murotal juga boleh. Siapa kira-kira? Henry Tanbusyai. Henry Tanbusyai, silakan. Kita dengar. Baca sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Sebelah kanan. Ya, maksudnya. Diterjemahkan oleh Ustaz Ridwan. Ya. Intinya. Ini Ridwan, coba. Dekat. Intinya adalah Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, bahwasanya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seandainya orang kafir Quraisy mengajak untuk menyembah kepada Tuhannya, maka katakanlah, sesungguhnya bagi kami agama kami, bagi kamu agama kami. Terima kasih. Ya, coba surat ini Hani. Nah, ini kerangka berpikir. Nah, jadi dalam kerangka berpikir ini, apa yang akan kita ambil intinya? Yang kita ambil intinya ialah cara berpikir kita selama ini sudah benar atau belum. Kerangka berpikir kita ini sudah benar atau belum. Boleh jadi benar menurut kita itu kita ikut-ikutan dengan orang. Benar kata orang, benar pula kata kita. Iya kata orang, iya kata kita. Ketawa orang, ketawa pula kita. Jadi ketawakan orang, kita. Nah, jadi jangan ikut-ikutan. Nah, larangan ikut-ikutan itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini kerangka awalnya itu adalah di dalam surat 6. Surat 6 ayat 116. Apa katanya? La tuti' aksara man fil ard. Jangan kamu ikut-ikutan kebanyakan manusia di muka bumi. Kenapa orang berbuat demikian? Saya ikut. Orang banyak ikut, saya ikut pula. Kita tidak sempat berpikir apakah yang kita ikuti benar atau tidak. Nah, ingat, sampai malam-malam berikutnya ini ayat ini menjadi pemicu bagi kita. Mulai pada malam hari ini tanamkan dalam pikiran kita bahwa kerangka berpikir kita sedang mulai kita robah, kita perbaiki. Tidak boleh sembarangan ikut-ikutan, termasuk beribadah. Jangan ikut-ikutan, harus dasarnya ilmu
pengetahuan. Jangan beribadah tanpa ilmu. Terjadi perdebatan antara Rasulullah dengan istrinya Aisyah. Siapakah yang duluan masuk surga, ahli ibadah atau ahli ilmu? Kata Aisyah, orang yang banyak ibadahnya ya Rasulullah, bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Apa jawab Rasulullah sambil senyum-senyum? Aisyah, ibu guru lagi. Aku tanyakan padamu ya Aisyah, seberapa hebatnya ibadah orang yang tanpa ilmu? Akhirnya ternyata, oh iya ya Rasulullah, banyak pun ibadahnya kalau tanpa ilmu tidak berharga sama sekali. Nah, kalau begitu harus berilmu. Nah, coba baca terjemahannya. Ayatnya juga bisa surat 6 ini surat apa? Al-An'am ayat 119. Ah, silakan. Ya kuat suaranya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, Iya. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, itu dia kalau itu orang. Ya, kebanyakan orang sekarang yang diidolakannya apa? Filsafat. Filsafat itu menurut pemikiran Sigmund Freud, menurut pikiran Plato, menurut pikiran Max Weber, dan banyak lagi ahli-ahli sosiologi. Itu yang membuat heboh Jakarta sekarang. Judulnya bukunya Jakarta Berkarakter. Isinya di dalam apa? Antara lain ada yang menyorot tentang katanya agama itu membawa penderitaan. Ada lagi yang mengatakan agama itu milik orang miskin, orang kaya tak mau lagi beragama. Ada lagi mengatakan agama itu pelarian, setelah dia berusaha gagal dalam usahanya, tak ada lagi tempat lagi lalu dia berhalusinasi, berkhayal. Khayalannya itu melahirkan agama. Nah, itu yang diungkapkan dalam buku itu. Tapi sebetulnya buku Jakarta Berkarakter itu ada jawabannya di belakang, ya kan? Kalau hanya membacanya di depan itu memang agak sulit. Nah, cuma seharusnya yang penulis buku itu kesalahannya sedikit. Dia tidak sebut bahwa ini yang diungkapkan orang ini salah. Sebab yang akan bacanya kan remaja. Ini adalah contoh pola berpikir ahli filsafat yang salah, jangan diikuti. Yang benarnya ada jawabannya. Sebab itu tujuannya, sasarannya kepada anak-anak SMA, remaja atau mahasiswa tingkat awal. Itu aja. Ya isinya sebetulnya bagus. Intinya ya. Cuma penyajiannya setelah saya baca, itu dikhawatirkan nanti dia baca sepotong di depan, tidak berlanjut sampai di belakang. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para instruktur ya, sertifikat, ini kajian kita ini sudah mulai sejak dari tahun 84, karena baru khususnya IKMI bertahun-tahun terus menerus. Nah, sekarang kita perbaharui lagi cara berpikir. Jadi kita koreksi diri kita sendiri, benar atau tidak kita selama ini hanya ikut-ikutan saja tanpa ilmu. Tolong bacakan ayatnya. Siapa yang bacakan ayatnya? Ada ketemu ayatnya? Coba disorot dulu ya. Baca ayatnya tadi kan berat. Tolong dikuatkan sedikit. Corot. Itu tadi ya. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kamu bisa tersesat. Karena itu kamu harus mengikuti dengan ilmu. Boleh kok mengikut orang lain, tapi dengan mengikut dengan ilmu. Nah, ini dasarnya pertama, jangan lupa. Yang ke berapa lagi? Yang kedua, yang kedua dasarnya adalah surat 17 ayat 36. Apa ini surat 17? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu mempunyai dua nama. Satu lagi apa namanya? Bani Israel. Pertanyaannya, bagaimana kita menghafalnya? Surat Al-An'am, surat 17, surat Al-Isra. Bagaimana caranya? Kok bisa kita menebaknya?
Fatihah 1, Baqarah 2, Imran 3, An-Nisa 4, Terus Al-Ma'idah 5, Al-An'am 6, Al-A'raf 7, Al-Anfal 8, At-Taubah 9, Yunus masih ragu ya? Yang mudahnya lagunya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surah yang ketujuh ya. Pakai jari aja satunya itu. Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud. Nah, sebelah tadi Hud. Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Nahl, Isra. Nah, ya Isra itu 17 ya. Isra ya. Nahl, Isra, Al-Kahf, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Su'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum. Ar-Rum itu surat yang ke-30 ya, sampai surat yang ke-30 saja. Nah, inilah yang membimbing kita untuk cara berpikir. Tolong bacakan terjemahannya dulu, baru ayatnya. Nah, kita balik ya, ini untuk pendidikan. Siapa yang menemukan? Ya bagus, seperti membaca puisi bacanya. Pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Coba satu lagi terjemahannya, Ustaz Iwan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu dia. Kalau orang ikut-ikutan saja pasti dia tidak akan bisa bertanggung jawab. Jadi tujuannya supaya kita bekerja, beramal, beribadah itu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini dikatakan la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Mas'ula itu pertanggungjawaban, ya. Nah, janganlah kamu ikut-ikutan karena kenapa? Sungguhnya pendengaran, penglihatan kita, bahkan yang terdesir di dalam hati kita pun ada rekamannya dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ayat ini jangan lupa untuk menyaring orang ini cara berpikirnya benar apa tidak. Nah, ini dia. Surat Al-An'am ayat 116. Surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 36. Nah, menurut penelitian di dalam otak kita ini lebih dari 2 miliar sel ya. Nah, itu bagi orang yang cerdas itu terpakai baru 5% kalau dia menggunakan otaknya. Nah, bagi kita menurut penelitian mungkin tidak terpakai sama sekali. Iya. Makanya Al-Quran mengatakan afala taqilun, tidak kamu pakai fasilitas otak yang kamu berikan. Kalau saya bisa bekerja itu bisa menurut naluri saja. Karena sudah biasa, tak perlu ke otak lagi. Nah, jadi bekerja ya, mencari uang, berusaha, makan, minum, berkembang biak segala macam, berketurunan, itu bisa menurut naluri saja tanpa menggunakan otak. Apa bedanya dengan hewan? Nah, ciri-ciri orang mempunyai otak itu ialah ada terus-menerus pembaharuan di dalam diri. Begitu. Kenapa? Karena dalam satu hari satu malam itu Allah berikan kepada kita 2000 ide. Ibarat judul buku itu 2000 judul buku diberikan setiap hari kepada kita. Ibarat penemuan oleh siapa ini? Thomas Alva Edison, itu 2000 penemuan satu hari seharusnya oleh otak kita ini kalau kita gunakan. Tapi sayang di antara 2000 ide yang menurut kita hayalan kosong, padahal kalau ikuti itu sangat benar sekali. Cuma kita tidak tahu. Mungkin datang dia ketika kita sedang mandi, kita sedang menghidupkan kendaraan,
atau kita sedang berjalan, muncul ide-ide itu, tolong ditulis cepat. Kenapa? Karena itu sebetulnya sangat berharga. Jadi setiap hari itu ribuan penemuan-penemuan baru terjadi dalam diri kita karena kita diberi fasilitas otak yang sangat luar biasa. Cuma tidak kita kemas. Bagaimana itu kata orang? Lalu kita, oh iya, saya teringat tuh terhayal-hayal sekian lama. Orang sudah membuat, baru kita teringat pernah kita menghayalkan itu. Kenapa tidak saya yang membuat ya? Nah, karena itu orang-orang yang berpikir itu ciri-cirinya dia tidak mau jadi pengekor tapi jadi pelopor. Ya kan? Sebelum orang lain membuat, dia sudah membuatnya. Nah, itu orang yang berpikir. Kalau ngikut saya tidak berpikir, makanya Al-Quran katakan, ya kan? Jangan kamu ikut-ikutan, kamu itu yang harus ikut. Jadi kita jangan takut orang lain belum pernah buat, kenapa kita buat? Padahal itu yang paling bagus. Nah, itu kan ada dalam Al-Quran ya, dalam hadis kan ada katakan, siapa yang membuat kebaikan, satu kebaikan, mengada-adakan satu kebaikan, menciptakan merekayasa suatu kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti orang banyak, dia mendapat pahala dari kebaikan itu sama dengan pengikutnya yang banyak. Sebaliknya, siapa yang merekayasa sesuatu kejahatan, dia ada-adakan, dia hayal, lalu diikut pula oleh orang, maka dia mendapat dosa sebanyak dari orang yang mengikutnya itu juga. Jadi mari kita berhayal-hayal yang positif. Hayalan itu tidak negatif ya, positif. Inilah kerangka berpikir ini, kalau tertanam dengan kita ini luar biasa. Kita jadi pelopor semua. Kita akan mencari suatu orang lain yang belum buat, kita buat dulu. Seharusnya tertanam para ilmuwan muslim seluruhnya seperti itu. Umpamanya Abu Raihan Al-Biruni, pernah dengar namanya ya? Itu dia mengumpulkan batu-batu. Zat apa ini? Kimia zat apa yang terdapat di batu-batu ini? Dia daun-daun ini zat apa ini? Dia pelajari ketika umur 11 tahun. Ketika dia berumur 11 tahun, itulah sampai dia dijadikan sebagai ulama istana oleh Sultan Abdul Hamid II. Pada ketika itu kan datang tamu dari Rusia. Kata Sultan Abdul Hamid, tamu dari Rusia. Sebetulnya kampung kalian ini di mana? Kampung kami berada di daerah mataharinya tidak pernah terbenam. Tersinggung langsung Sultan Abdul Hamid, hafal ya Quran. Nah, jadi ketika dikatakan ada matahari yang tak pernah tenggelam negerinya, ini menghina saya ini katanya, mencandai saya. Lalu sebelum dia menghukum pedagang sutra dengan pedagang permata dari Rusia itu, dia panggil yang namanya Abu Raihan Al-Biruni. Umurnya waktu itu 15 tahun atau 16 tahun gitu ya. Datang dia, wahai Al-Biruni, coba engkau terangkan karena engkau menyelidiki alam, coba terangkan betulkah orang ini di negerinya itu matahari tidak pernah tenggelam? Apa jawab Al-Biruni? Wahai Sultan, bukankah Sultan hafal Al-Quran? Itu ada di Quran tentang adanya matahari di suatu negeri itu tidak pernah tenggelam. Ada di Quran surat apa? Surat Al-Kahfi ayat 90, 91, 92. Dibacanya. Oh iya, rupanya ada dikatakan hatta iza balagha matli as-samsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehingga datanglah sampai hamba Allah pada suatu negeri di mana negeri itu cahaya mataharinya terbit, mataharinya terus menerus dan tidak ada yang menutupi apapun masyarakat itu dari cahaya matahari. Jadi sitro itu penutup ya. Jadi kalau sitro itu, kalau seperti baju saya ini termasuk sitro ini ya. Terus kalau dari celana seperti ini bisa artinya khamar tutup juga. Jadi orang minum khamar itu menutup otaknya. Termasuk khamar. Jadi menutup itu banyak jenisnya. Ada yang menutup lebar, tapi kalau sitro tadi itu artinya menutup secara lebar. Iya kan? Lebar. Kalau nutup sedikit saja itu namanya khamar. Sebagian. Kalau nutup seluruhnya itu namanya sitro. Sekarang coba kita lihat, betul atau tidak pola berpikir siapa ini yang diambil dari Al-Quran? Abu Raihan Al-Biruni. Kita harus mempopulerkan nama ilmu muslim dulu. Ini sedikit-sedikit aja Galileo Galilei, sedikit-sedikit saja tanah siapa nama apa. Padahal dalam Islam luar biasa. Mari kita populerkan Abu Raihan Al-Biruni. Ketika saya mengkaji ini tentang pesantren kilat ini,
Saya mengagumi itu Abu Musa Al-Khawarizmi itu, yang ahli astronomi. Sehingga lahir itu Al-Khawarizmi di belakang. Kasihnya nama anak Ahmad Al-Khawarizmi. Nah, tujuannya apa? Supaya apa populer dari kehebatan Abu Musa Al-Khawarizmi. Matematika yang ada itu dia. Daftar logaritma itu dia. Logaritma itu dia. Luar biasa. Nah, sudah ketemu? Surat 18 itu, surat Al-Kahfi itu surat yang ke 18. Ayat berapa yang saya baca tadi? 91 ya? Hatta iza balagha matla samsi. Coba ulang lagi Ikhwan, Ustaz Ikhwan. Ayatnya saja. Al-Kahfi 90. 92. 91 ya? 90. Hah? 90. Ya 90. Nah, coba. Terjemahannya aja kan? Ya terjemahannya saja. Ya. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Nah, luar biasa. Ya. Demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan lain. Sadaqallahu alazim. Nah, itu dia. Ayatnya lagi yang lain baca. Siapa? Yang pasir-pasir. Iya. Coba. Yang keras suaranya supaya terekam. Yang keras suaranya. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Artinya sekali lagi diulang biar mantap. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Nah, sekarang ini 5 pengaruh. Nah, coba saudara ya. 5 pengaruh apa? Yang mempengaruhi kerangka berpikir seseorang. Ada 5 yang pengaruh. Jadi dia sudah tahu ayatnya jangan ikut-ikutan. Kok seperti itu juga tindakannya? Rupanya ada yang pengaruhinya 5. 5 yang mempengaruhi kerangka berpikir seseorang. Kenapa orang ini berpikirnya aneh-aneh? Karena yang 5 inilah. Kenapa Nurholis Majid berpikirnya seperti itu? Kenapa Jalaluddin Rahman pikirnya lain lagi? Kenapa Said Agil Siraj lain lagi berpikirnya? Nah, ini yang 5 ya kan? Lain orang, lain ulama, lain pola berpikirnya. Ada 5 yang mempengaruhinya. Yang pertama, yang paling mempengaruhinya 1, keturunan. Keturunan. Ya. Dalam kurung keluarga. Ini makanya kalau cari istri itu jangan orang gila yang ada keturunan gila-gilanya. Nanti ada pengaruh kepada keturunan kita. Ya walaupun tidak gila-gila benaran, gila-gilaan. Karena sudah ada teman saya yang kena seperti itu. Kenapa seperti itu? Sampai di tikamnya teman saya itu dengan pisau. Untuk ulunya yang kena. Lalu dia belajar, dia RW sebetulnya teman saya itu. Jadi kenapa dia macam ini? Oh, bapak itu gila-gilaan juga kayak gitu. Adiknya ada juga kayak gitu. Jadi rupanya ada pengaruh antara keturunan keluarga. Pernah hati-hati, carilah istri dari keluarga yang baik-baik. Nah, ini faktor keturunan, faktor keluarga. Ya, makanya kata Nabi, perhatikanlah keturunan itu, iya kan? Ini paling sangat penting faktor keluarga. Inilah yang paling berpengaruh terhadap kerangka berpikir seseorang. Ini paling nomor 1. Yang kedua, setelah dia keluarga, di sini ada ayah dan ibu, barulah tempat tinggal, ya, lingkungan tempat tinggal. Jadi hati-hati.
Jadi pola berpikir orang yang tinggal di dekat pelabuhan berbeda dengan kerangka pikir orang yang di dusun-dusun yang tak pernah bertemu dengan orang. Orang yang berada di tepi pasar dengan orang-orang yang berada di sawah itu cara berpikirnya berbeda. Kenapa? Tempat tinggalnya, lingkungannya berbeda. Dalam bahasa Arabnya LBA, itu lingkungan ya. Dalam orang pendidikan yang fakultas tarbiyah itu milieu namanya. Ya, pengaruh milieu. Nah, jadi milieu itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Contohnya, kalau milieunya lingkungannya itu binatang, dia akan berkarakter seperti binatang. Kalau dia lingkungannya itu orang-orang saleh, dia akan berkarakter seperti orang yang saleh. Makanya dalam nyanyi Wali Songo itu katakan, "Pembuati iku limo perkarane," katanya kan. Tapi bisa baca Quran dan maknane. Yang pertama obat itu baca Quran beserta artinya. Kaping pindo, apa katanya? Dapat sholat wingi lakonono, selalulah salat malam. Yang kedua. Kaping tilu, wong kang soleh kumpulono. Artinya yang ketiga itu lingkungannya haruslah berada di lingkungan orang yang soleh. Hanya tempat itu. Kalau kita berada di lingkungan orang yang soleh, hati kita akan terobat menjadi orang yang soleh. Jadi Wali Songo itu pinter dia, ya. Jadi dia memanfaatkannya seni Jawa itu untuk menghayati nilai-nilai yang ada dalam Islam. Jadi wong kang soleh kumpulan. Yang kayaknya orang Jawa ya, bisa menjawab. Sengkasar apa sih ngalus? Sengkasar. Kalau sengkasar iso, sengalus orang terus. Sengkasar bisa, yang harusnya yang ngaran halus. Baiklah. Jadi masalah tempat tinggal, lingkungan kita atau milieu atau LBA itu luar biasa. Nah, contoh yang kedua, pernah dengar nama anak India yang bernama Mowgli pada abad 18 difilmkan itu sebagai kejadian asli. Jadi yang memfilmkan itu adalah misionaris yang masuk di pedalaman India. Ketemulah dengan anak yang memimpin serigala. Rambutnya panjang sampai segini. Jadi ini kok pemimpin serigala ini kayak seperti manusia. Akhirnya diintai di mana dia. Ada rambutnya rupanya tercecer di pohon-pohon, di dekat sini. Nah, ketika dia sedang tertidur, ditangkap. Rupanya yang nama si Mowgli ini berada di lingkungan serigala. Dia bertindak seperti serigala. Ketika umur 13 tahun, dia ditangkap di kerangkeng besi, digigitnya besi-besi. Dikasih daging masak, tidak mau makan. Dikasih daging mentah, lahap sekali makan. Ketika dipanggil, dia menggonggong seperti suara serigala. Siapa yang bisa nirukan suara serigala? Seperti apa ya? Coba ya. Tidak ada yang mencontoh. Yang berbakat. Jadi suaranya pun seperti suara serigala. Dan yang dimakannya seperti makanan serigala. Kenapa? Albi'ah milieu lingkungannya dia bertahun-tahun berada di lingkungan serigala. Ketika dia tercecer, ada perang antar suku di India. Ketika dia tercecer, itu tidak ada yang menyelamatkannya. Umurnya baru seminggu, adalah seekor serigala yang anaknya mati kebakaran. Nah, lalu susunya apa enggak? Lalu disusukannya lah anak yang kececeran di jalan ini. Maka emaknya atau induknya adalah induk serigala. Nah, sehingga dia menganggap serigala itulah seperti ibunya, itulah seperti darah daging keturunannya, dan dia mengikuti bagaimana perilaku serigala. Kenapa? Lingkungan. Jadi luar biasa itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibesarkan di lingkungan Mekah, tapi diungsikan ke sebuah desa. Desa yang bernama desa mana? Sa'diyah. Ya, desa itu bernama Desa Sa'diyah. Nah, ibu yang menyusui itu namanya Halimah. Jadi Halimah yang berada di lingkungan Sa'diyah. Orang menyaksikan saja menjadi Halimatul Sa'diyah. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu terhindar dari pengaruh semrautnya kota Mekah itu berjudi, minuman keras, berkelahi, tindakan kasar. Itu Rasulullah terjauhkan dari lingkungan.
Tuh. Yang kedua ya, lingkungan. Yang ketiga, yang sangat berpengaruh kepada pola pikir seseorang adalah pendidikan. Pendidikan. Ini pendidikan sangat penting. Jangan dimasukkan anak kita pada pendidikan non muslim, haram hukumnya. Ya. Jadi itu kejadian itu. Anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan non muslim itu kalau mau makan bagaimana? Pergi dia sebalik pintu. Oleh ayahnya dilihat, mengapa anak saya ini mau makan pergi sebalik pintu. Diintiplah. Rupanya dia begini sebalik pintu. Sebalik pintu dia begini. Nah, kenapa? Marah bapaknya. Kamu kurang ajar ya. Tidak ada dong ajar begini. Katanya bapak jangan mengatakan saya kurang ajar, Pak. Kemana bapak menyekolahkan saya semenjak dari TK, Pak? Sampai saya SMA, sekarang kan di SMA lagi ya. Yang masuk ke situ saya sendiri atau bapak? Kan bapak. Barulah menyesal bapaknya. Oh, rupanya anak saya sudah salah asuhan. Ada novel dulu, judulnya Salah Asuhan ya. Karangan siapa? Marah Rusli bukan? Iya. Jadi ini pendidikan ini sangat mempengaruhi seseorang. Kenapa cara berpikirnya seperti itu? Iya, pendidikannya dong, tengok, dilihat. Pendidikan itu sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Yang keempat, sudah pendidikan apa lagi? Sudah pendidikan itu tentu bacaan. Apa yang dia baca? Bacaan. Nah, bacaan ini sangat penting sekali. Kenapa? Ada orang yang sudah membaca buku gila ya? Iya. Kenapa? Judul bukunya aja udah gila. Apa judulnya? Semua Hari Senin. Penasaran dia penjaga gudang kan? Ada buku jatuh dari gudang dia ambil. Nama pengarangnya sudah tidak ada lagi, sudah dimakan lipas. Bacanya Semua Hari itu Senin. Dia baca, penasaran. Kemana perginya selang-selang buku habis ya? Semua Hari Senin. Dia baca, sudah itu dia berhenti kerja, pulang ya sampai di rumah. Dibantingnya sepatunya, ondanya, tertidur dia badannya panas. Datanglah istrinya. Kenapa kamu jadi begini? Aku membaca buku itu menyindir saya katanya. Apa? Semua hari adalah Senin. Itulah pekerjaan saya di gudang itu. Semua hari untuk bekerja keras. Jadi saya tidak ada waktu untuk wirid pengajian, tidak ada waktu untuk istirahat, menjaga gudang aja terus menerus. Jadi tersindir dia oleh buku itu. Semua hari Senin. Kalau semua hari Minggu gimana? Istirahat terus. Kalau semua hari Jumat, ibadah aja terus. Padahal Allah sudah menciptakan hari ada Senin terus. Buku itu membuat dia gila, masuk dia ke rumah sakit. Ya, sampai di rumah sakit. Nah, dia katanya badannya panas. Tolong panggilkan seorang ustaz. Saya ingin berbicara. Datanglah seorang ustaz. Pak, ada apa Pak? Ini Pak Ustaz ya. Saya ingin tanya katanya, betulkah semua hari itu Senin, semua hari itu bekerja keras? Tidak, ya ada hari Jumat, ada hari yang lain. Kenapa? Buku yang saya baca itu mempengaruhi saya katanya. Saya tersindir selama ini saya seperti kerbau. Kerbau itu bekerja terus menarik pedati. Seperti menarik pedati. Ini udah mulai nih, Ustaz. Ustaz apa Ustaz? Ustaz Azam ya. Ya. Jadi seperti kerbau menarik pedati katanya saya menjadi penjaga gudang itu. Tak peduli dengan masyarakat, tak peduli dengan gotong royong, tidak peduli dengan pengajian. Kalau begitu hidup saya tidak berarti selama ini. Tolonglah bimbing saya Ustaz katanya supaya ke jalan yang baik. Syahadat saya mungkin sudah batal, bimbing saya, bimbinglah syahadatnya. Ketika dia bimbing syahadat itu, dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati gara-gara bacaan. Jadi hati-hati ya membacanya. Jangan sembarangan baca. Sekarang sudah menyebar buku tentang Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini bagi dia sembahyang cukup di dalam diri saja. Sholat tidak perlu sujud dan ruku, dalam diri saja. Nah itu buku Syekh Siti Jenar saya diberi oleh mahasiswa saya di Persada Bunda. Diberi buku, Pak, saya malu berikan buku ini sama Bapak. Kenapa nanti Bapak marah? Enggak apa-apa. Nah itu sholat cukup dalam diri saja.
tak perlu sujud, tak perlu rukuk, yang penting ingat sama Allah berdasarkan ayat Al-Quran. Aqimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Sudah ingat Allah sudah, masya Allah. Nah, itu bisa gawat dengan bacaan. Nah, yang kelima, sinilah ya. Yang kelima, tontonan. Ya, tontonan. Wah, ini paling berpengaruh. Jangan sembarangan kita menonton, karena hasil tontonan itu akan terekam di dalam diri kita. Inilah mempengaruhi otak kita itu. Ya, keturunan atau keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, pendidikan di mana kita dididik, kemudian bacaan buku apa kesenangan. Karena ada orang dididik matematika, bacaannya suka agama, ada. Ada orang yang dididik agama tapi bacanya puisi sastra pantun, ada. Ada juga orang yang yang pendidikannya ini fisika, kimia, tapi bacaannya tentang fadilah-fadilah sholat, ada. Nah, jadi bacaan ini berpengaruh terhadap seseorang atau suatu lingkungan. Karena itu bacaan ini kita perhatikan, tontonan harus kita perhatikan Pak Ibu. Baik tontonan itu di pentas, baik tontonan di televisi. Kalau kita ini di televisi siaran apa yang kita suka? Kita tahu cara pikir seseorang. Kalau Pak Haji, apa biasa yang ditonton di televisi? Siaran apa? Ya, ceramah agama, kuliah subuh, ya kan? Itu akan mempengaruhi kita. Senang dengan Mama Dede, ya kan? Ceramah atau Ustaz apa? Maulana, gitu ya. Nah, itu karena dia baik, itu karakternya akan masuk ke dalam jiwa kita. Kalau yang senang dengan siapa? Berita. Dengan berita. Wah, ini orang-orang intelektual ini. Karena ada orang yang tidak suka dengan berita, iya kan? Ada yang senang hiburan, ada cek segala macam. Itu tontonan sangat berpengaruh. Nah, terakhir ada yang akan menyampaikan apa kira-kira dalam hubungannya dengan kerangka berpikir ini untuk pemantapannya. Kita sudah kaji pemantapan kan. Ini bukan lagi awal-awal seperti Ustaz Ipan dulu ya, di awal-awal apa itu, 80-an ya. Nah, kita pemantapannya bagaimana tentang berpikir ini. Jadi ada seorang yang sudah masuk Islam baru-baru ini, namanya Jean Marie ya. Jean Marie itu habis bukunya berapa diterbitkan di Gramedia itu habis. Tapi di internet masih ada sari-sari partinya. Jean Marie ini dia telah menulis kesimpulan-kesimpulan tentang otak manusia. Judulnya mengoptimalkan otak. Jadi kalau kita baca buku itu kita agak tersindir sedikit. Seakan-akan selama ini otak kita cuma yang aja di kepala, tidak kita pakai, ya kan? Karena sel-sel otak yang bekerja terus-menerus itu banyak menciptakan hal-hal yang baru. Nampaknya kita masih mengikut yang lama seperti yang disebutkan di dalam surat Al-An'am tadi ayat 116. Itu ayat itu menyindir kita. Kenapa kita hanya ikut-ikutan? Kenapa kita tidak jadi kelompok? Nah, jadi dengan seperti ini, tujuan intisari dari kerangka berpikir ini ialah supaya anak-anak yang kita didik atau acara pesantren kilat itu berpikirnya itu benar dengan pola pikiran yang Islami. Jangan terpengaruh dengan pola pikir liberal. Pernah dengar kan? Pola pikir liberal itu, wah itu luar biasa itu. Kalau dahulu ada pola pikir Mu'tazilah. Mu'tazilah ini cara berpikirnya ayat Al-Quran sudah langsung otaknya. Nah, kalau kita Al-Quran, hadis baru ditelaah dengan pemikiran. Kalau dia tidak langsung ke otaknya. Tapi walaupun demikian katanya Mu'tazilah, walaupun dia mengandalkan sekali otaknya, tetapi dia katanya tidak melalaikan otak dari Tuhan, maksudnya wahyu itu tetap di nomor satukannya, walaupun nanti dijadikannya diadakannya takwil. Tahu takwil? Takwil itu ditafsirkan menurut pemikiran mereka. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut pemikiran kita, menurut hadis Nabi. Itu dia. Itu pola Mu'tazilah itu. Gitu ya. Padahal dalam hadis itu sudah jelas dikatakan man fassarul Quran bi ra'yihi
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan otaknya saja, maka Allah menyediakan tempat duduknya yang terbuat dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian. Kita sambung karena sudah 9:15, pas 1 jam pengajian kita. Agak terlambat sedikit ya. Ayah? Oh, dapat dicatat ya. Kira-kira Ali akan sampaikan, masih direkam oleh Ali Syariati. Dapat disimpulkan ini boleh ditambahkan, boleh diperkuat. Ustaz Ivan kembali lagi untuk berikutnya. Dari saya cukup demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan terima kasih. Mungkin setelah ini bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung pada Al-Akib tentang hal-hal yang belum dipahami. Ini cukup cepat ini. Di kajian ini 6 jam sampai 8 jam ini. Iya. Nah, hanya dipotong jadi 1 jam. Bayangkan saja banyak dialog-dialog sebenarnya untuk menghidupkan suasana dan untuk membentuk cara berpikir remaja yang menjadi peserta. Mungkin ada tambahan, mungkin coba dibuka surat 5 ayat 100. Surat 5 surat Al-Maidah ya. Ya, Maidah ayat 100. Catat. Maidah ya 100. Untuk menambah. Ya. Nah, tolong dibacakan artinya Abi Yudi. Ya, suaranya segarang orangnya lah. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak, tidak selamanya oleh jumlah yang banyak. Banyak orang memilih merah, apa merah langsung jadi benar, belum tentu. Banyak orang memilih kuning, apa kuning jadi betul, belum tentu. Jadi sebelum memilah dan memilih, ya pikir-pikir. Nah, tambahan lagi nih, ada tambahan lagi sedikit. Untuk dialog ke remaja, ke peserta. Di kelas mencerita karena banyak guru nih kan, ada ya guru semua nih, kita memang guru semua. Ya kalau ini mantan guru, mantan guru asiswa dari mantan besar. Mantan guru tapi tetap ngajar. Nah, di kelas ya, ketika guru mengajar pelajarannya sama, ya kan? Pelajarannya sama. Satu guru nih pelajarannya ini, pelajarannya ini, pelajarannya ini setiap hari. Lalu ulangan. Nah, kertas ulangan diberikan oleh guru pengawas. Kertasnya sama. Alat tulisnya sama. Soal yang diberikan itu juga. Nah, tapi kenapa jawaban yang ditulis oleh para siswa itu beda-beda? Padahal gurunya sama. Gurunya itu juga, pelajarannya itu juga. Nah, kertas diberi, alat tulis diberi. Ini soalnya. Nah, jawaban beda-beda. Kenapa? Karena benar menurut murid yang satu belum tentu benar menurut murid yang lain. Betul kata siswa yang ini belum tentu betul kata siswa yang lain. Siswa ini bilang ngotot ini yang benar, sementara siswa yang itu mengatakan dia yang benar. Nah, itu yang mau dicari di kajian ini. Yang benar, yang betul. Mungkin itu. Terus ya, yang
langsung ke beliau. Terang nanti saya tambah. Supaya hidup kita tanyakan dulu kalau menurut Anda apa? Wah, ini saya peserta. Pikir itu apa? Pikir itu apa? Anggap ini lagi sama remaja. Iya, sama remaja. Coba yang dari SMA 2. Pikir itu apa? Kebetulan ya nggak bisa berpikir. Hah? Kebetulan nggak bisa berpikir. Berpikir itu apa? Mungkin yang dari SMK Mas Umar. Berpikir itu bertanya. Berpikir itu bertanya. Maksudnya gimana? Kasih penjelasan atau teman-teman yang lain jadi paham. Berpikir itu kan bertanya. Apalah asap itu? Kenapa bisa terjadi asap? Nah, itu namanya kita berpikir dan bertanya-tanya. Bertanya itu apa? Nah, itu lagi nanti kita kan. Jadi berpikir adalah bertanya. Kalau menurut saya, dan itu ilmunya sudah saya dapat dari dulu. Itu berpikir itu sama dengan bertanya. Mungkin dari yang dari SMA 2 Kubang kan? Ya. Belum malu deh. Karena dari Kubang. Silakan. Malu kita kalah sama dari SMK Mas. Pas. Hah? Ya. Mungkin dari apa? SMA 9. 9 tambang. Ya, enggak, SMA 9. SMA artis. Pendidikan khusus artis-artis. Soalnya tamat di situ jadi artis. Nah, yuk. Sampai kalah. Ya, silakan. Nah, tuh peserta. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena ini cuma pendapat pribadi, perspektif pribadi, karena akan berbeda nanti dengan yang lain. Jadi kalau di beberapa ayat yang saya baca di Al-Quran, jadi ada beberapa ayat yang selalu menyindir manusia. Contohnya, apalah tak gitu. Apakah kamu tidak berpikir? Ketika kita mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia selalu kayak gitu. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi berakal, berpikir itu menurut saya pribadi itu proses di mana kita mencari jalan keluar. Jadi contohnya misalnya kita mau melakukan apa aja. Ketika kita mau makan, otomatis otak kita berpikir bagaimana cara makan. Kalau di dalam Al-Quran bisa ada beberapa hal yang disindir tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Jadi disuruh kita mencari proses, mencari jalan keluar. Sebenarnya apa yang terjadi misalnya tentang nikmat Allah yang sudah kita apakah kita udah berpikir nggak? Kita udah mencari jalan keluar sebenarnya rezeki itu dari mana kayak gitu. Kemudian apa yang ya jadi menurut saya pribadi itu lebih kepada proses untuk mencari jalan keluar. Berarti Apapun yang kita lakukan, mau makan, mau apa, segala yang kita lakukan, kita mau bertanya, itu proses untuk mencari jalan keluar, proses berpikir. Berarti berpikir itu muncul antara ada masalah itu. Ya. Kalau nggak ada masalah, Ya, karena mau cari jalan keluar dari masalah tersebut. jadi kalau nggak ada masalah Tidak. tidak berpikir. Jadi orang nggak masalah, jadi orang berpikir. Oke, Abi Yudi ada aja tambahan? Ya, diawali dari pertanyaan barangkali Ustaz. Kenapa kita berpikir? Ya. Rasa ingin tahu sebenarnya. Jadi dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita amati, kita rasa, membuat kemudian kita ingin bertanya dan mencari tahu jawaban, menarik kita untuk berpikir, sehingga menganalisa. Setelah dapat informasi itu, kemudian tentu bisa merubah karakter kita, kemudian bisa melakukan hal-hal yang positif, yang lebih baik setelah kita menggunakan akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi intinya berpikirlah untuk kebaikan, jangan berpikir untuk sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi berpikir itu bertanya, gitu. Ya. Nah,
bertanya perlu jawaban, setelah dapat jawaban tahu, gitu ya. Ya, Jadi berpikir untuk Mencari tahu. tahu. seperti Asmaul Nurul ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Ya. sehingga dosa pertama makhluk Allah yang lain bernama iblis adalah hasad. Tapi kalau tidak keliru ya, hanya Adam yang mampu menyebutkan benda-benda itu. Berarti Adam sudah diberikan satu pemahaman hikmah terhadap fenomena Allah dalam bentuk istilah apa itu? Ya. Malaikat waktu itu ya. Ya. Ada tambahan mungkin dari Man satu. Luar biasa. Berpikir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berpikir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimang-nimang diingatan. Ya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut pemahaman bahasa Arab, Ya. nah, ini pemahaman bahasa Arab Ya. ya. Dari kata fakkara, fakiru, tafkir. Semua. Berarti di situ dia idrakus syai' lihalihi. Dia mendapatkan sesuatu atau mengetahui sesuatu untuk memecahkan masalah sesuatu. Luar biasa. Sama ada dia berpikir itu lantaran ada solusi masalah. Jadi untuk solusi, untuk jawaban. Setelah dapat jawaban kita tahu. Jadi orang-orang yang tidak gunakan pikiran, insya Allah dia tidak akan dapat solusi. Yang biasanya tidak menggunakan pikiran apa namanya? Powo. Itu bisa untuk tambah-tambah lucu juga dari itu. Kamus tadi itu kan. Ya. Apa enggak? Menggunakan akal budi. Menggunakan Budi nanti kena akalnya dipak. Jadi jangan gunakan akal budi, gunakan akal sendiri. Karena bakal untuk lucu-lucu. Iya, betul. Dialog. Mantap. Harus cekatan. Iya. Ada yang agak macam-macam, lebih cepat mainkan. Iya. Yakin itu? Ibu-ibu lagi nanya bapaknya. Ibu. Iya. Gimana kita tutup? Kita tutup. Nah itu ya berpikir tadi itu. Udah. Udah. Hah? Udah. Tanggapan dari Bapak. Oh, betul. Iya. Buya. Baik. Nah, tadi sudah banyak jawabannya. Apa berpikir gitu ya. Jadi Ustadz apa tadi? Iwan katanya bertanya ya. Nah, bertanya di belakang ini proses untuk keluar dari masalah. Di sini pikir menggunakan akal budi ya. Sebetulnya itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Apa kau pikir itu? Nah, itu ada jawabannya di dalam surat Ali Imran ayat 190. Apa katanya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Terus Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina azabannar. 110 apa tadi? Ya. 90 191. Surah Al-Imran surah 3 ayat 190 sampai 100 berapa? 191 ya. Nah, ini. Jadi kalau kita simak ayat ini tercakup semua. Jadi sekurang-kurangnya berpikir itu bertanya. Sekurang-kurang bertanya itu bertanya pada diri sendiri. Kenapa begitu ya? Itu berpikir yang paling dasar, yang paling minim. Nah, kalau ditingkatkan lagi, ini menjadi jalan keluar. Ini berpikir tahap kedua. Ditingkatkan lagi menggunakan akal budi naluri di tahap ketiga. Jadi tidak ada yang salah, betul semua. Betul semua. Betul semua. Cuma tingkatannya berbeda. Tingkat dasar, tingkat menengah, ini udah tingkat tinggi. Makanya ada jengotnya. Nah, dapat kita simpulkan di dalam surat 3 ayat 190 191. Mari kita hafal ayat ini. Sudah hafal semua ya? Ya, insyaallah. Rasulullah sampai menangis 3 hari 3 malam ini. Iya.
ikhtilafil laili wan nahari. Nah, aku bertanya juga di tingkat dasarnya. Mengapa ya kok betul-betul siang dan malam? Tapi ada satu negeri tadi yang cahayanya terus-menerus di kutub utara, namanya Siberia. Itu 6 bulan terus-menerus malam, 6 bulan siang. Kenapa? Karena dia berada di kutub. Karena posisi matahari itu miring menghadap bumi. Jadi bumi berputar kepada waktu istiwa satu kali putaran 24 jam ya. Nah, kemudian berputar lagi bumi mengelilingi matahari 365 seperempat hari. Jadi bulan Februari ada tanggal 28 seperempat. Cuma nggak disebutkan seperempatnya. Dibulatkan setelah 4 tahun berikutnya. Maka tahun itu nanti namanya tahun Garis. Nah, demikianlah Bapak Saudara sekalian sangat berkembang tadi. Apalagi Ustaz Ivan ditambah lagi dengan dialog tadi ya. Kalau saya tadi hanya menerangkan saja. Nah, itu perlu ada variasi-variasinya. Jadi yang datang itu kita bersama-sama. Tidak ada saya akan muncul, mungkin saya muncul di tengah atau terakhir. Tapi yang penting kita tetap berada di dalam forum ini. Saling mengingatkan yang terlupa. Ya, cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.